Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kali ini saya akan menyampaikan skripsi saya, yaitu penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA pada tahun 2018. Saya, Ali Masang Al-Azizi, berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Langsung saja masuk ke bab 1, yaitu latar belakang, di mana hubungan antara Amerika Serikat mulai memanas dengan Iran dikarenakan terjadinya embargo multilateral oleh DKPBB pada tahun 2006, di mana Iran dianggap tidak mematuhi resolusi nuklir. Setelah terjadinya pergantian rezim dari Presiden Bush ke Presiden Obama, maka kedua negara tersebut mulai menjalin hubungan yang harmonis. Obama lebih mengandalkan kebijakan yang bersifat soft power, apalagi terkait permasalahan nuklir, lebih mengandalkan diplomasi yang dilakukan kepada Iran. Dengan demikian, maka dari itu Amerika Serikat berhasil menyepakati sebuah perjanjian JCPOA bersama negara Uni Eropa lainnya. JCPOA merupakan perjanjian internasional yang dibuat pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria, di mana negara yang tergabung dalamnya ada Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, Jerman, dan Iran. Kesepakatan ini mencangkup program-program pengayaan nuklir Iran. Lalu terjadinya pergantian rezim dari Obama ke Donald Trump berimplikasi terhadap kebijakan Amerika Serikat di JCPOA, di mana Trump menyatakan bahwa kesepakatan nuklir tersebut merupakan kesepakatan yang pernah dicapai oleh Amerika Serikat yang terburuk dan memalukan. Dengan awal menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump ingin merevisi adanya isi dari perjanjian JCPOA, namun ditolak oleh Uni Eropa dan negara lainnya. Maka dari itu Amerika Serikat keluar dari JCPOA setelah berjalan selama 3 tahun, dinyatakan dalam pidato Presiden Donald Trump pada tanggal 8 Mei 2018. Lalu selanjutnya dapat ditarik rumusan masalah bahwasanya Amerika Serikat yang pada awalnya menegosiasikan untuk terbentuk JCPOA, namun pada peralihan rezim Amerika Serikat keluar dari JCPOA. Pertanyaan penelitian, mengapa Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada masa Donald Trump? Lalu manfaat penelitian sebagai sumbangan secara praktis bagi mahasiswa dan yang lainnya. Lalu dapat dijadikan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Lalu studi pustaka ada 5 yang bisa dapat dilihat di layar. Awal pada penelitian ini menggunakan konsep determinan politik luar negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul Introduction of International Politics, dan beserta 4 indikator yang akan dijelaskan lebih lengkapnya di bab 4. Lalu jenis penelitian kualitatif, kemudian analisis keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA, eksplanasinya kepentingan Amerika Serikat, level analisisnya negara, serta batasan penelitiannya 2017 dikarenakan pada 2017 Amerika Serikat resmi Donald Trump menjadi presidennya, dan pada tahun 2018 Amerika Serikat juga resmi keluar dari JCPOA. Lalu teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data yang sekunder. Data-datanya berasal dari buku-buku laporan tahunan JCPOA maupun dokumen-dokumen resmi. Teknik analisisnya yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga penarikan kesimpulan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada bab 4 dilakukannya analisis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kesepakatan nuklir Iran pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. Pengembangan nuklir Iran masih menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Tidak hanya itu, pengembangan nuklir Iran juga dinilai melanggar regulasi terkait kepemilikan nuklir Iran. Pengembangan nuklir Iran sebelum adanya JCPOA, pemerintah Iran dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan nuklir Iran selama pemerintahan Mahmud Ahmadinejad mendapatkan penolakan dari DKPBB, yang dimana DKPBB memberikan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat pada sebelumnya terhadap industri perbankan pada bulan Desember 2011. Terdapat ada beberapa resolusi DKPBB. Yang pertama yaitu resolusi 1696, yang kedua resolusi 1737, yang ketiga resolusi 1747, yang keempat resolusi 1803, yang kelima resolusi 1835, yang keenam resolusi 1929, dan selanjutnya Hassan Rouhani mulai menyelesaikan permasalahan nuklir Iran sebagai bentuk kampanyenya, yaitu pemerintah Iran kemudian melakukan negosiasi yang sebelumnya diusulkan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman pada tahun 2003 dan 2005. Selanjutnya, pengembangan nuklir Iran setelah adanya JCPOA. Pelanggaran terkait pengembangan energi nuklir menimbulkan reaksi dari negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Negara-negara ini menuduh Iran mengembangkan senjata nuklirnya untuk keperluan militer. Namun, tuduhan tersebut dibantah langsung oleh Iran. Tuduhan itu kemudian berujung pada dialog bersama Iran bersama 3 negara Uni Eropa, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Selama dilakukannya dialog, sebuah protokol tambahan telah ditandatangani, dan IAEA dapat melakukan kunjungan mendadak ke Iran. Pemerintah Iran terus menolak untuk menghentikan program nuklirnya. Dengan hal tersebut, DKPBB beserta memperlakukan sanksi terhadap Iran yang melanggar kesepakatan NPT.
Setelah beberapa kali dilakukannya pertemuan dan negosiasi pada tahun 2015, Iran dan negara P5 1 resmi untuk menyepakati kesepakatan komprehensif terkait rencana pengembangan teknologi nuklir. Perjanjian Iran tersebut dikenal dengan JCPOA. Perjanjian itu fokus pada membatasi dan menghentikan beberapa fasilitas nuklir Iran untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang agenda nuklir Iran. Lalu Iran menandatangani perjanjian JCPOA untuk meringankan dilema keamanan yang dihadapinya, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi. Selanjutnya masuk ke bab 3, dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap JCPOA. Yang pertama pada masa Barack Obama, di mana Obama lebih cenderung mengandalkan sistem soft power seperti negosiasi dan mediasi. Barack Obama juga mengambil jalan relatif damai dalam menanggapi Iran dan juga menyinggung potensi untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. Lalu selanjutnya pada masa Donald Trump, di mana Donald Trump mencapai banyak perdebatan serta pertentangan yang menuai banyak kritikan dari dunia internasional lainnya. Di mana pada masa pemerintahan Donald Trump, dia melihat bahwa Iran merupakan ancaman yang besar. Strategi yang digunakan oleh Donald Trump untuk melawan nuklir Iran berfokus pada dua, yaitu untuk menetralkan pengaruh destabilisasi Iran dan membatasi agresinya yang terutama dukungan Iran terhadap aksi terorisme. Lalu Donald Trump juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap JCPOA. Dan resmi pada tanggal 8 Mei 2018 Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi-sanksi yang telah diberikan pada sebelumnya. Lalu selanjutnya masuk ke sistem pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Amerika Serikat yaitu ada Presiden, Kongres, Mahkamah Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan CIA. Lalu sedangkan yang di luar pemerintah ada media massa dan kelompok kepentingan. Lalu selanjutnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Peraturan tentang imigran ilegal melalui program pembangunan dinding yang raksasa sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Dan Donald Trump juga mencoba untuk menggabungkan strategi yang dimana pada Presiden Bush lebih dengan strategi hard power, sedangkan Obama soft power, dan Donald Trump menciptakan strategi yaitu smart power. Lalu selanjutnya kepentingan nasional Amerika Serikat terbagi dua, yaitu kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi. Di mana pada kepentingan keamanan Donald Trump khususnya sangat memfokuskan kebijakannya pada isu terorisme. Dan ada dua identitas utama Amerika Serikat, yaitu exemplar exceptionalism dan missionary exceptionalism. Di mana exceptionalism diartikan sebagai Amerika Serikat merupakan wadah atau tempat yang bebas dari kesalahan-kesalahan. Sedangkan missionary exceptionalism yaitu Amerika Serikat menjalani manifestasi destiny imperialis, internasionalis, dan leader of the free world. Lalu, sedangkan kepentingan ekonomi Donald Trump memfokuskan pada permasalahan imigran dan perdagangan bebas. Selanjutnya masuk ke bab 4, analisis penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Yang pertama, faktor kondisi internasional, di mana pada dasarnya terdapat 3 elemen penting, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Secara yang pertama, geografis. Amerika Serikat merupakan negara yang terluas ketiga di dunia menurut luas daratan dan perairan. Terkait kebijakan Amerika Serikat, secara geografis jarak antara Amerika Serikat dengan Iran berjarak sebesar 11.665 km. Jarak kedua negara tersebut dikategorikan sangat jauh. Apabila jarak suatu negara sangat jauh, maka tingkat terjadinya peperangan atau pertentangan maka akan rendah. Begitupun sebaliknya. Maka dalam segi geografis tidak mempengaruhi terhadap kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat untuk keluar dari JCPOA. Selanjutnya faktor ekonomi. Amerika Serikat tidak menanggapi dengan serius hubungan yang harmonis dengan Iran. Dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh Amerika Serikat yang beberapa kali terus melakukan perlawanan kepada Iran, seperti melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap Qasem Soleimani yang merupakan orang yang berpengaruh di Iran. Bahkan sebaliknya, Iran yang ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Lalu elemen yang terakhir yaitu politik, di mana Amerika Serikat merupakan negara yang tergabung dalam NPT. Pasalnya pada bab 1 bahwasanya negara-negara pemilik senjata nuklir tidak diperbolehkan untuk memberikan pengetahuan bahkan membantu negara yang tidak memiliki persenjataan nuklir. Maka hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan Amerika Serikat yang keluar dari JCPOA, dikarenakan
Amerika Serikat tidak melarang negara yang tidak memiliki senjata nuklir dalam membatasi serta tidak memperbolehkan melakukan pengembangan senjata nuklir. Maka faktor kondisi internasional tidak mempengaruhi terhadap kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Yaitu selanjutnya masuk faktor pengambilan keputusan. Dapat dilihat di layar bahwasanya para pembuat keputusan di Amerika Serikat yaitu Presiden, Kongres, penasehat, pejabat administrasi memproses kebijakan yang akan dikeluarkan. Maka setelah dilakukannya proses, lalu output menghasilkan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian diflorkan ke masyarakat atau pihak eksternal lainnya. Lalu, masyarakat dan kelompok kepentingan mempunyai hak untuk memberikan feedback atau opini mereka terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama aktor-aktor Gedung Putih, Kongres menyetujui alasan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Hal ini dikarenakan Kongres yang berjumlah 100 orang, di mana 50 orang berasal dari Partai Republik, 48 orang berasal dari Partai Demokrat, dan 2 orang berasal dari Independen. Namun ada juga yang tidak menyetujui terkait kebijakan tersebut, di mana pada akhirnya Donald Trump memecat yang tidak setuju dengan kebijakan yang diambilnya, kemudian diganti dengan yang baru. Lalu politisi Partai Republik juga melakukan penolakan terhadap perjanjian JCPOA, karena mereka berpandangan bahwasannya JCPOA memberikan terlalu banyak konsensi, di mana menurut mereka cara terbaik untuk menekan Iran untuk patuh bukanlah dengan cara memberikan konsensi, akan tetapi dengan cara memberikan tekanan dalam bidang ekonomi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, pengambilan keputusan di Amerika Serikat mempengaruhi atas kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Lalu selanjutnya yang ketiga, faktor politik domestik dalam keputusan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menganut politik terbuka menjamin hak semua masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pada proses penarikan diri yang diambil oleh Amerika Serikat, sebanyak 63% masyarakatnya menyetujui untuk bergabung dalam JCPOA. 29% masyarakatnya setuju untuk keluar dari JCPOA dan 8% masyarakatnya tidak memberikan aspirasinya. Pada kali ini dapat disimpulkan bahwasannya faktor politik domestik tidak mempengaruhi penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Lalu yang terakhir yaitu ada faktor kondisi ekonomi dan militer Amerika Serikat, di mana kondisi ekonomi dan militer merupakan proses pembuatan suatu kebijakan yang merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pada masa pemerintahan Obama, 3 tahun pertama, tepatnya tahun 2009 sampai 2011, indeks S&P 500 mendapatkan apresiasi sebesar 39,23%. Sedangkan pada pemerintahan Trump, pada 3 tahun pertama berhasil mendapatkan indeks S&P 500 sebesar 44,71%. Sedangkan dilihat dari faktor militernya, Amerika Serikat merupakan negara salah satu memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat dan canggih. Selain kekuatannya yang superpower, Amerika Serikat juga memiliki 2 juta personil militer, 13.362 pesawat yang di dalamnya juga termasuk pesawat tempur dan alat-alat perang lainnya. Selanjutnya sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh Iran merupakan pada posisi 14 dari 139 negara dalam tinjauan Global Firepower, di mana Iran memiliki 1,9 juta personil militer dan beberapa alat-alat peperangan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, walaupun ekonomi Amerika Serikat sempat turun pada masa Obama, namun kekuatan militernya tetap merupakan salah satu yang kuat dan sangat canggih di dunia internasional. Maka dapat ditarik kesimpulan pada faktor kondisi ekonomi dan militer tidak mempengaruhi penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Lalu yang terakhir, masuk ke bab 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini menganalisis kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2018, yang dimana hasilnya dapat disimpulkan ada 4 determinan yang mempengaruhi kebijakan penarikan Amerika Serikat. Namun salah satunya yang mempengaruhi yaitu faktor determinan pengambilan keputusan, di mana Presiden Donald Trump bersama anggota aktor dalam Gedung Putih dan Kongres juga menyetujui atas kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA, dikarenakan Donald Trump berpandangan bahwasanya perjanjian JCPOA merupakan perjanjian yang buruk, di mana ketentuan-ketentuannya yang terdapat dalam JCPOA tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Dengan demikian, pada akhirnya Amerika Serikat resmi keluar dari JCPOA. Dan saran yang dari peneliti yaitu untuk melakukan perbandingan kebijakan antara Donald Trump dengan Obama terkait hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran, dikarenakan kebijakan Amerika Serikat yang sangat bertolak belakang terhadap dua kepemimpinan tersebut terkait hubungan bilateral dengan Iran. Cukup sekian
pemaparan dari hasil skripsi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.